Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film horor Indonesia. Cerita di film ini menarik karena ada plot twist. Langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan seorang reporter yang sedang berada di daerah Sumatera Barat. Ia mewawancarai seorang dukun dan bertanya tentang gasing tengkorak. Dukun itu pun menjelaskan jika gasing tengkorak adalah ilmu hitam untuk mencelakai orang. Bahannya terbuat dari tengkorak orang yang meninggoy secara tidak wajar. Film pun beralih ketika seorang diva cantik bernama Veronica nyanyi di sebuah konser. Namun tiba-tiba Veronica jatuh pingsan di atas panggung. Konser pun terpaksa dibubarkan. Di dalam chat pribadinya, Vero curhat dengan manajernya yang bernama Michael. Ia bilang kalau ia capek. Ia meminta kepada Mike untuk membatalkan sisa konsernya. Mike pun mengatakan jika Vero sudah menyelesaikan konser di 37 kota dari 40 kota. Tapi Vero tetap kekeh dan ingin berlibur. Dia ingin menyendiri untuk sementara waktu. Sehingga cerita, mereka sampai di sebuah villa yang jauh dari keramaian. Villa itu tampak besar dan megah. Pelayan villa itu mengatakan jika villa dilengkapi kamera CCTV dan juga alarm, sehingga jika ada orang atau hewan yang masuk, maka alarmnya akan berbunyi. Mereka juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk menjaga privasi. Jadi Vero bisa bebas tinggal sendirian tanpa ada yang mengganggu. Sebelum Mike pergi, Vero memberikan ponselnya. Ia tidak mau ada yang menghubunginya. Di meja sudah banyak barang-barang endorse yang harus ia promosikan. Kemudian Vero mengelilingi villa untuk menghibur diri. Ia juga karaokean di depan 3 cermin besar. Malam harinya, terlihat Vero sedang bermain catur. Dan tiba-tiba, ada tangan misterius yang memindahkan bidak catur. Ia kemudian mencoba membuat lagu baru di balkon villa. Saat mau balik ke kamar, ia mendengar ada suara-suara di luar villa. Ternyata itu adalah pelayan yang sedang menyiapkan makanan. Untuk mengisi waktu, Vero nonton film horor. Ketika asik nonton, ia mendengar suara pagar terbuka. Vero segera mengecek ke depan. Seketika Vero ketakutan karena melihat ada seorang perempuan di dekat pagar. Namun, tiba-tiba sosok itu menghilang. Ketika Vero akan balik lagi ke dalam villa, ia menemukan bajunya sudah berserakan di bawah. Setelah itu ia membuat vlog. Ia mengatakan jika ia senang telah menjadi penyanyi yang sukses. Tapi di sisi lain, ia juga merasa capek karena harus konser. Tapi ia mendapatkan bisikan dari dalam dirinya jika ia harus bersyukur banyak orang yang menyayanginya. Vero pun memutuskan untuk segera tidur. Saat tidur, ia bermimpi ada seseorang yang tenggelam dan seketika ia terbangun dari tidurnya. Veronica segera turun ke bawah dan ia menemukan ada pisau di atas meja. Sementara itu, Mike dikomplain promotor. Mike pun meminta maaf karena kondisi Veronica tidak memungkinkan untuk manggung. Dan sebagai ganti ruginya, nanti Vero akan menambah tur ke beberapa kota lagi. Veronica yang sedang melihat pemandangan seketika terkejut karena melihat jejak kaki seseorang. Jejak kaki itu terhenti di sebuah pohon yang di bawahnya terdapat bungkusan berisi bangkai. Vero pun marah dan komplain kepada pelayan villa. Ia menyuruh pelayan untuk segera membersihkannya. Lalu, Veronica goes untuk menghirup udara segar. Saat di tengah kebun teh, ia ketakutan karena melihat sosok perempuan misterius muncul lagi. Sosok itu selalu mengikutinya. Vero terus menggoes sepedanya sampai ia tak sadar jika ia sudah kesasar. Vero lalu bertanya kepada salah satu warga dengan memakai bahasa Sunda. Sesampainya di villa, untuk menyegarkan badannya, ia pun memutuskan untuk berenang. Setelah itu Vero melanjutkan untuk menulis lagu baru. Malam harinya, Veronica bermain VR game. Ia bermain game zombie. Saat sedang asik bermain, ia terkejut karena ada tangan yang mencekiknya. Karena merasa janggal, Vero segera mengecek ke depan rumah. Ia melihat perempuan misterius itu ada di depan rumah. Ia pun mengambil tongkat besi untuk jaga-jaga. Vero pun mencari perempuan itu. Dan secara mengejutkan, perempuan itu mendorongnya dari belakang. Terlihat sosok itu akan mencekik Vero. Tak pakai lama, Veronica pun lari masuk ke dalam villa. Vero langsung menelpon temannya yang bernama Melissa. Ia mengatakan jika di villa ada orang dan ia takut tinggal sendirian di villa. Tiba-tiba, perempuan itu berada di depan pintu dan ia melemparkan gasing lalu membacakan sebuah mantra. Seketika hantu anak laki-laki muncul. Vero yang ketakutan segera lari, lalu bersembunyi di dalam lemari. Hantu itu terlihat mengikuti Veronica sampai ke dalam kamarnya. Vero menelpon Melissa lagi. Ia mengatakan jika perempuan itu membawa gasing. Melissa lalu menjelaskan itu adalah gasing tengkorak yang berasal dari daerahnya Minang. Gasing itu semacam alat santet yang berbahaya. Ayahnya juga meninggoy gara-gara gasing tengkorak. Melissa pun menyuruh agar Veronica menghancurkan gasing itu. Tiba-tiba gasing berhenti berputar, sehingga hantu anak laki-laki itu pun menghilang. Setelah itu terdengar suara telepon berdering. Ternyata itu adalah Mike yang mengingatkan jika besok Vero harus pergi check up ke dokter. Sebelum tidur, Vero menyempatkan diri untuk membuat vlog. Dia membacakan surat kiriman dari para fansnya.
Dari beberapa surat, ada satu surat yang menuliskan sebuah ancaman. Ketika Vero tidur, ia bermimpi ada seorang perempuan menangis dan seorang bapak-bapak tenggelam. Saat bangun tidur, tiba-tiba Vero sudah berada di tepi kolam renang. Vero yang bingung segera masuk ke villa. Namun tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan ada orang asing yang masuk ke dalam villa. Ia segera mengambil pisau yang ada di meja. Dan ternyata orang asing itu adalah sopir yang dikirim oleh Mike untuk menjemputnya. Saat di rumah sakit, Veronica ditemani oleh Mike. Vero segera menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan, Vero ditanya banyak hal. Ia juga mengikuti serangkaian psikotes. Karena sudah bosan, Vero memutuskan untuk mencari Mike dan langsung pulang ke villa. Di perjalanan pulang, Vero cerita pada Mike jika ada orang yang suka masuk ke dalam villa. Mendengar hal itu, Mike menelpon pihak villa untuk meminta rekaman CCTV. Malam harinya, Vero curhat kepada Melissa. Jika di rumah sakit, ia menjalani pemeriksaan yang sangat lama dan itu membuatnya sangat bete. Tiba-tiba, Vero dikejutkan suara ketukan pintu yang sangat keras. Ternyata pintu digedor oleh perempuan misterius. Karena penasaran, Vero membukakan pintu sehingga perempuan itu langsung masuk dan duduk di kursi. Vero bertanya nama perempuan misterius itu. Perempuan itu menjawab jika ia bernama Tania. Vero kemudian mengambilkan Tania segelas air putih. Saat ia melihat CCTV, Tania tidak terlihat di kamera. Vero pun ketakutan dan tiba-tiba Tania mencekik dan mendorong Veronica. Karena takut, Vero pun berlari ke lantai atas dan melihat jika Tania memutar gasing tengkorak dan membacakan mantra. Vero sangat ketakutan dan ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Hantu anak laki-laki itu semakin mendekatinya. Ia pun segera menuju balkon. Vero pun terjatuh ke dalam kolam renang. Di dalam kolam, kakinya ditarik oleh hantu anak laki-laki. Untungnya, gasing berhenti berputar sehingga Vero bisa naik ke atas. Setelah itu, Vero mengeringkan rambut dan membuat vlog lagi. Ketika tidur, Vero tiba-tiba terjatuh dari kasur. Lalu ia melihat ada orang di balik selimut. Dan setelah dibuka, ternyata itu Tania. Saat bangun tidur, Vero melihat ada gasing tengkorak di dalam kamarnya. Seketika ia berusaha untuk menghancurkan gasing itu. Namun tiba-tiba gasing itu menghilang. Ketika menuruni anak tangga, kaki Vero dicengkeram. Ia pun terjatuh dari tangga. Vero pun pingsan sampai malam. Setelah sadar, ia segera menelpon Mike. Tapi ia sadar jika HP itu adalah HP baru. Tentu saja belum memiliki nomor telepon. Tapi anehnya, kemarin ia bisa menelpon Melissa. Vero segera menelpon Mike menggunakan telepon di villa. Ia meminta Mike untuk segera menjemputnya. Mike yang kebingungan pun segera pergi ke villa. Vero segera keluar villa untuk menunggu kedatangannya Mike. Belum sempat keluar dari villa, Vero melihat Tania berada di depan pintu. Tania pun menembus pintu dan mengejar Veronica. Karena ketakutan, Vero segera menuju balkon. Ia mencoba untuk turun dari balkon. Namun tiba-tiba Tania menangkap tangan Vero lalu menjatuhkannya. Vero yang jatuh pun kesakitan. Dia mencoba berlari dengan kaki yang pincang. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia melihat gasing tengkorak sudah berputar. Seketika, lampu kaca pun terjatuh dan tubuh Vero terbanting hingga menembus pintu. Vero berusaha untuk kabur. Tania pun berlari dari arah belakang dan menarik Vero menyeretnya ke dalam kolam renang. Mereka pun saling mencekik satu sama lain. Di tempat lain, Mike mendapat voicemail dari dokter yang memeriksa Veronica. Dokter itu mengatakan, menurut hasil pemeriksaan, Vero dinyatakan mengalami penyakit kepribadian ganda. Saat pemeriksaan kemarin, Vero tiba-tiba merasa senang dan tiba-tiba merasa sedih. Tiba-tiba juga menjadi orang yang jenius. Veronica juga bisa berubah menjadi karakter Tania. Dan Tania mengatakan jika ia sangat membenci Vero dan ia ingin melenyapkan Vero. Kebencian ini dikarenakan pada saat ayahnya tenggelam, Vero tidak menyelamatkan ayahnya, sehingga ayahnya lock out. Dulu ayahnya saat mau nyalon bupati, disantet oleh lawannya menggunakan gasing tengkorak. Karakter Tania menyalahkan karakter Vero dan menyebut karakter Vero sebagai anak durhaka. Dan ternyata, hater yang mengirimkan surat ancaman adalah Tania. Veronica pun merasa jika dirinya adalah orang Sunda, padahal ia berasal dari Minang. Mike yang baru sampai segera menolong Vero dan pada akhirnya Vero berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Veronica menyanyikan lagu terbarunya. Di sini, dokter tidak tahu ada berapa karakter yang ada di dalam diri Vero. Tapi dokter menemukan satu karakter lagi, dan karakter itu bernama Melissa. Dan film pun selesai. Intinya, Veronica, Tania, Melissa adalah satu orang yang sama, tapi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.